Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari itu Allah masih memberikan kepada kita umur panjang, kesehatan, kemudahan, dan semoga nikmat tersebut senantiasa tidak hilang dari diri kita bersama. Sehingga di antara salah satu kalimat yang paling indah yang tidak boleh dilupakan oleh kaum muslimin, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, kami bermohon berlindung kepadamu agar nikmat yang ada tidak hilang. Wa tahawuli afiyatik, agar kesehatan yang engkau hadiahkan tidak dicabut. Wa fujaati niqmatik, agar engkau tidak berikan kepada kami siksaan azab secara tiba-tiba. Wa jami'i sakhatik, dan kami berlindung kepadamu dari semua kemurkaan yang bisa menyebabkan engkau marah kepada kami. Ini merupakan di antara langkah awal seorang mukmin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bermohon dan berlindung kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan di antara salah satunya nikmat yang begitu indah, Allah masih memilih kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah bersama kaum muslimin, dan itu merupakan di antara nikmat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencabutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau masih bisa maju ke depan juga boleh ya. Kasihan kawan-kawan yang kita di luar, kalau misalnya bisa. Semoga nanti yang di luar masih bisa ke dalam. Barakallahu fiik. Sebelumnya mohon maaf. Baik, alhamdulillah, kita pada pagi ini insya Allah akan membahas sebuah pembahasan yang ringan ya, tapi berat untuk dilakukan karena lebih kepada sifatnya hafalan. Dan insya Allah kalau kita bisa menghafal, maka kita lanjutkan 3 jam seperti yang tadi disebutkan. Tapi kalau kita bisa menghafal, kita diskon jadi setengah jam. Baik, yaitu masalah agar doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di antara kita yang tidak ingin diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan doa itu adalah puncak daripada ibadah. Doa itu terbagi kepada 2. Yang pertama, ada orang yang berdoa dengan lisannya, disebut dengan doaul mas'alah. Yang kedua, ada orang yang berdoa dengan jasadnya, dengan fisiknya, disebut dengan doaul ibadah. Ketika seseorang sedang beribadah kepada Allah, dia sedang sholat, berarti dia sedang berdoa kepada Allah. Apa yang berdoa? Jasadnya, fisiknya. Ketika kita duduk di halaqah ini, kita sedang berdoa atau tidak? Apa yang berdoa? Jasad kita ini sedang berdoa kepada Allah, sehingga malaikat-malaikat turun di halaqah-halaqah, halumma ila baghiyatikum. Ayo ke sini. Kita lihat orang-orang yang duduk di rumah Allah Azza wa Jalla, sedang membahas ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu berdoa namanya. Iya, lisan kita diam, tapi jasad kita sedang berdoa kepada Allah. Maka semua amal ibadah yang kita lakukan berarti kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikala seorang Muslim mereka bersedekah, mereka memberikan bantuan pertolongan, saling membantu antara sesama, maka tidak perlu lagi mereka mengatakan tolong doakan saya, karena sejatinya dia sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekiranya kalau dia mengatakan tolong doakan saya, berarti dia sudah mengambil pahalanya di dunia. Karena dia sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang berdoa? Tangannya, fisiknya, jasadnya. Maka itu disebut dengan doa ibadah, doaul ibadah. Kemudian ada lagi doaul mas'alah. Doaul mas'alah itu ada di antara doa yang dengan lisan. Agar kita tahu doa itu bukan hanya satu. Doa itu ada doaul mas'alah, ada doaul ibadah. Doaul mas'alah yaitu dikala kita meminta kepada Allah dengan lisan. Doaul ibadah, setiap kali kita beribadah berarti kita sedang berdoa kepada Allah. Dan di antara doa yang terbaik adalah doa yang terkumpul antara 2 sifat ini, yaitu doaul ibadah dengan doaul mas'alah. Kita lihat dan kita selalu mencontohkan tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling banyak berdoa, baik itu secara ibadah ataupun dengan lisan, baik itu di dunia ataupun di akhirat.
Nabi SAW mencontohkan kepada kita bagaimana mudahnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seorang hamba. Yaitu dikala Nabi SAW melihat umatnya di akhirat. Dan kita tahu satu-satunya nabi yang diketahui di mana lokasi dan posisinya di akhirat adalah baginda Rasulullah SAW. Karena nanti di akhirat kita berkumpul di padang mahsyar. Berapa lama kita berada di sana? 50 alfasanah, 50.000 tahun lamanya. Kemudian setelah 50.000 tahun, apa yang terjadi? Maka semua umat manusia mengatakan, kita tidak boleh jadi seperti ini. Harus ada orang yang datang kepada Allah agar jelas statusnya. Karena di padang mahsyar itu tidak jelas statusnya. Apakah ada keringanan, apakah ada hukuman, apakah sesuatu yang tergantung-gantung kalau bahasa kitanya. Jadi tidak jelas. Maka di saat itulah semuanya mengatakan, ayo kita cari Nabi Adam. Karena dia adalah ayah kita, orang tua kita. Kemudian semua makhluk, semua manusia mencari Nabi Adam. Ketika kita mencari Nabi Adam, pertanyaannya, di mana Nabi Adam berada? Ada yang tahu? Dan bagaimana bentuk Nabi Adam? Ada yang kenal? Kita mencari sesuatu yang kita tidak tahu. Dan mencari orang yang kita tidak kenal. Maksudnya secara fisiknya. Coba kalau kita kehilangan di Jakarta, kepada siapa kita laporan? Berapa hari baru ditemukan? Coba bayangkan yang kita cari sesuatu yang kita tidak tahu di mana posisinya. Makanya mahsyar itu ikhwatul Islam, dia 50.000 tahun, iya, tapi setelah itu ada waktu yang panjang lagi. Terlepas daripada itu semua, mencari Nabi Adam lama, mencari Nabi ini, pada akhirnya kita pun mencari Nabi Muhammad SAW. Dan itu waktunya bukan singkat, beribu-ribu tahun. Nah, ketika kita mencari Nabi Muhammad SAW, Nabi tempatnya hanya 3. Kalau tidak di Sirat, kalau tidak di Sirat maka di Mizan, kalau tidak di Mizan maka di Haud, telaga. 3 ini tempat Nabi SAW. Dan Nabi adalah orang yang paling sibuk. Nah, yang ingin kita ambil dari kisah yang panjang ini adalah bagaimana Nabi SAW bermohon kepada Allah dan langsung Allah kabulkan. Di antara salah satu yang dilakukan oleh Nabi adalah memberikan syafaat kepada mereka-mereka yang masih berada di perkuburan. Masih di antara mereka yang masih berada di dalam api neraka. Kemudian Nabi SAW datang kepada Allah, sujud dalam waktu yang lama, kemudian memuji Allah, kemudian baru Allah izinkan Nabi mengangkat kepalanya. Sekarang angkat kepalamu. Irfa' ra'sak wa qul isma'lak, katakan aku akan dengarkan. Wasal tu'ta, minta aku akan kabulkan. Wasfa'tu syaffa', berikan syafaat aku akan izinkan. Baru Nabi berdoa kepada Allah, ummati, umatku. Dan langsung dikabulkan oleh Allah pada waktu itu juga. Maka ini merupakan di antara salah satu agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengumpulkan antara beberapa ibadah yang terpenting dari ibadah berdoa. Yang pertama, berdoa dengan fisiknya, yaitu dengan ibadah. Makanya di antara doa yang paling mudah dikabulkan oleh Allah adalah ibadah atau doa yang diawali dengan ibadah. Doa yang diawali dengan ibadah itu merupakan di antara doa yang mudah dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang bersedekah, mungkin bersedekahnya tidak banyak, tapi dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, diam-diam, tidak ada yang tahu. Kemudian setelah itu dia pergi ke rumahnya, ke suraunya atau ke masjidnya, dia angkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah, ya Allah, terima ibadah sedekahku dan kabulkan doaku. Kemudian dia pun meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ada lagi orang yang khatam Al-Quran, ada lagi orang yang melakukan kebaikan lainnya. Kemudian di saat itulah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah di antara doa yang paling mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan ibadah-ibadah yang harus, ingat ya, ibadah ini kita meyakini bahwa ibadah ini adalah ibadah yang betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat kisah 3 orang yang berada di gua. Kita tahu kan ceritanya? 3 orang berada di padang pasir, kemudian tiba-tiba ada air hujan, kemudian mereka bersembunyi di dalam gua. Kemudian tiba-tiba jatuh batu dari atas gua dan menutup mulut guanya. Tidak ada celah sedikit pun. Kemudian tidak ada celah,
Kalau lewat dari 2 jam saja, bisa jadi tidak ada udara. Kalau tidak ada udara, sulit bernafas. Kalau tidak bisa bernafas, bisa jadi mereka semuanya meninggal di sana. Kemudian mereka mengatakan, tidak ada yang bisa mengabulkan permintaan kita kecuali Allah. Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebutkan kebaikan-kebaikan yang betul-betul kita merasa ikhlas di dalamnya. Maka mulailah satu-satu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kebaikan kepada orang tua. Yang satu berdoa kepada Allah karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu berdoa kepada Allah karena amanahnya. Setiap kali seseorang berdoa, dibuka pintunya sedikit. Kira-kira yang membuka pintunya siapa? Kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah bisa mengabulkan doa itu secara zahir dan secara batin. Coba bayangkan, mulut gua ini yang tertutup dengan batu yang besar yang tidak mungkin, mustahil. Siapa yang menggesernya? Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu jawabannya. Tapi kenapa dengan mudah Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan doa mereka pada waktu itu juga? Karena ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Yang pertama dengan ibadah yang luar biasa. Ada yang dengan bakti dia kepada orang tua. Ya Allah, aku punya orang tua dan aku tidak makan, istriku, anakku tidak makan kecuali mereka yang pertama kali makan dan minum. Yang kedua mengatakan, ya Allah, aku menjaga kehormatanku, iffahku. Kemudian yang lain mengatakan, aku adalah orang yang amanah. Semuanya berdoa kepada Allah dengan amal ibadah yang terbaik. Karena kita itu, ibadah itu ikhwatul Islam. Banyak di antara kita yang beribadah, tapi ibadah kita itu tidak baik. Nah, ketika ibadah kita tidak baik, maka doa pun ikut tidak baik. Itu masalahnya. Dan kadang-kadang dikala kita beribadah, kita merasa ibadah kita ini tidak baik. Di saat itulah doa-doa kita juga tidak baik hasilnya. Maka dikala kita merasa ada momen-momen kadang-kadang, dikala kita beribadah, Allah mudahkan kita khusyuk dalam beribadah kepadanya. Nah, kalau Allah mudahkan kekhusyukan kita beribadah, maka jangan lewatkan kesempatan ini kecuali angkat kedua tangan, karena itu adalah momen yang terindah. Dan kekhusyukan itu tidak datang selalu, sulit datangnya. Dan apalagi di antara salah satu sifat kita ini adalah boring. Kita ini suka boring. Beribadah itu sedikit-sedikit boring, bosan. Kita ini tidak kuat lama beribadah. Makanya dalam agama dituntut adalah ibadah yang terbaik, bukan ibadah yang terbanyak. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan, bukan aksar. Ahsan itu maknanya yang terbaik. Karena memang kita dituntut untuk melakukan ibadah yang terbaik, bukan terbanyak. Contoh misalnya, ketika kita sholat malam, ada di antara kaum muslimin setiap hari dia sholat malam, tapi 1 rakaat. Ada seorang muslim, dia setiap hari sholat malam, dia sholat malam 11 rakaat, tapi 1 kali seminggu. Mana yang lebih bagus? Mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus 11 rakaat setiap malam. Tapi sanggup atau tidak? Ada yang sanggup, ada yang tidak sanggup. Namun jauh lebih tidak sanggup. Maka cukup 1 rakaat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting jangan berhenti. Karena kita ini di antara sifatnya boring, bosan, suka lemah. Kita ini lemah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ada momen-momen di mana Allah betul-betul turunkan kekhusyukan dalam ibadah. Momen kalau Allah mudahkan kita khusyuk dalam beribadah, maka angkat tangan berdoa kepada Allah. Hilangkan, tinggalkan yang lain dulu. Karena itu datang ketika atau tiba-tiba, tidak selalu datang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada momen di mana kita bersedekah, betul-betul kita menghayati sedekahnya. Kita melihat keadaan kaum muslimin, kemudian secara tiba-tiba air mata menetes, manfaatkan untuk berdoa kepada Allah. Ada momen di kala kita baca Quran, merinding badan ini, berdiri bulu roma, manfaatkan berdoa kepada Allah. Ada momen di kala kita salat, Allah berikan kekhusyukan, manfaatkan berdoa kepada Allah. Dan itu tidak datang selalu. Apabila ada momen-momen terindah, maka lakukanlah, berdoalah kepada Allah. Karena waktu ini adalah waktu di mana Allah menginginkan kita berdoa, dan Allah menginginkan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Jadi semua kemuliaan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberikan kekhusyukan adalah Allah. Kemudian Allah menginginkan kita berdoa, kemudian Allah menginginkan doa kita dijabah olehnya. Makanya kita akan belajar dari para ulama atau dari Al-Quran
Terutama karena doa yang terbaik itu tentunya doa-doa yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang terbaik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah menceritakan kisah-kisah yang banyak sekali ya di dalam Al-Quran. Di antara salah satunya nanti bisa kita lihat sendiri. Karena doa kita itu rata-rata semuanya sama. Doa kita itu tidak jauh berbeda. Apa doa kita? Agar diampunkan, agar diberikan kelancaran rezeki, agar dipanjangkan umur, agar dimudahkan urusan. Apa lagi doa kita yang lain? Semua doa kita sama. Rata-rata itu saja doanya. Makanya sebahagian disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Al-Quran. Nanti bisa kita lihat ya di dalam surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya ini memang kisah bercerita tentang para nabi. Dan di antara salah satu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah kisah Nabi Ayub, kemudian Nabi Ismail, kemudian nabi-nabi yang lainnya, Nabi Zakaria, Nabi Zunnun, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Dan Allah tidaklah menceritakan para nabi tersebut kecuali agar kita mencontohnya dan melafazkan apa yang mereka ucapkan. Karena tidak mungkin mereka mengucapkan sesuatu diabadikan oleh Allah di Al-Quran kecuali itu kalimat yang terbaik. Kita ambil contoh misalnya Nabi Ayub alaihissalam. Wa ayyuba idnada rabbahu. Ingatlah ketika Nabi Ayub dikala dia memanggil Rabbnya, nada. Jadi di antara nama lain daripada doa itu adalah nida. Di antara nama lain daripada doa itu adalah nida. Sehingga sebahagian para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, di dalam berdoa itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jarang doa itu diawali dengan ya Rabb. Jarang doa itu diawali dengan kalimat ya, tapi biasanya langsung Rabbana, Rabbi. Makanya kita lihat dalam Al-Quran pasti semuanya Rabbi, Rabbana, Rabbini, Rabbi firli, Rabbana atina, Rabbana kebanyakan. Tidak ada kalimat ya. Kenapa seperti itu disebutkan oleh para ulama? Karena kalimat ya itu artinya adalah apa arti ya? Wahai. Biasanya kalimat wahai itu, wahai fulan, biasanya memanggil untuk orang yang dekat atau untuk yang jauh? Dekat atau jauh biasanya? Wahai fulan. Jauh. Allah maha dekat atau maha jauh? Maha dekat. Sehingga kita lihat di Al-Quran biasanya tidak diawali dengan kalimat iya. Coba lihat, siapa bisa lihat Quran? Ada tidak yang diawali dengan iya? Begitu juga dalam hadis Nabi, kecuali hanya mengkabarkan. Seperti hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim, yaitu dikala orang safar, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya ada pengumuman sedikit ya, untuk sedikit lebih maju lagi, karena masih ada di antara, kalau bisa ya, kalau tidak bisa juga tidak masalah. Atau kami yang mundur ya. Biar bisa apa? Biasanya Al-Quran seperti yang tadi kita sebutkan, biasanya Rabbi, tidak ada kalimat ya-nya. Karena ya itu biasanya panggilan turun jauh. Dan Allah adalah inni qarib, fa inni qarib, aku adalah zat yang maha dekat, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini merupakan di antara salah satu ungkapan yang sangat indah disebutkan oleh para ulama di dalam adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lebih diutamakan Rabbi, Rabbana, atau kalimat-kalimat Allahumma. Bukan berarti tidak boleh menggunakan ya, tapi ya itu biasanya untuk memanggil yang jauh, dan Allah zat yang maha dekat. Kemudian kita lihat wa ayyuba idnada rabbah anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Kalian belajarlah dari Nabi Ayub. Apa sih yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ayub? Nabi Ayub itu orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala harta, kesehatan, keluarga. Tiba-tiba dalam beberapa hari saja hartanya hilang, kesehatannya lenyap, keluarganya tidak ada. Dalam beberapa hari saja. Ada yang menyebutkan 3 hari. Hari pertama hilang kesehatannya, hari kedua meninggal anak-anaknya, hari ketiga hilang keluarganya.
Kemudian berjalan bertahun-tahun lamanya. Ada yang menyebutkan 7 tahun, ada yang menyebutkan lebih daripada itu, ada yang menyebutkan kurang daripada itu. Kemudian di saat itulah dia kembali mengangkat kedua tangannya mengatakan, wa ayyuba innada rabbahu rabbi anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Kalimat ini merupakan kalimat yang terbaik diucapkan oleh seorang muslim ketika mereka mendapatkan rasa sakit atau penyakit. Ulang kalimat ini sebagaimana Nabi Ayyub mengulangnya. Karena tidak ada penyakit yang terberat di dunia seperti yang dirasakan oleh Nabi Ayyub. Nabi Ayyub itu sampai sekarang tidak ada yang tahu apa penyakitnya. Jangankan bisa mengobatinya, mereka tidak tahu apa penyakitnya. Sekarang kita lihat penyakit kita itu saja. Apa penyakitnya? Kolesterol, apa lagi? Sakit kepala, apa lagi? Sakit hati ada? Apa lagi penyakitnya? Itu saja, penyakit kita sama. Sebutkan semua penyakit yang terberat. Itu tidak ada bandingannya dengan penyakit yang dirasakan oleh Nabi Ayyub. Tidak ada. Makanya sampai sekarang ulama tafsir mereka tidak tahu apa penyakitnya. Tapi kok kenapa bisa sembuh? Itu pertanyaannya. Terlepas dari penyakitnya, kenapa bisa sembuh? Ternyata dia punya kalimat yang sangat indah. Anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Sebuah kalimat yang singkat, tapi terkandung makna yang indah di dalamnya. Anni massani ad-durru. Ada dua kalimat yang harus kita bedakan dalam bahasa. Ada ad-dur, ada al-ba'sa. Ad-dur itu biasanya semua penyakit yang berkaitan dengan diri. Sakit itu ada dua ya. Ada sakit yang ada pada diri kita, ada sakit yang ada pada orang lain. Seperti anak kita, istri kita, keluarga kita. Kita sehat. Tapi dikala kita melihat mereka sakit, kita juga ikut sakit dengannya. Macam mana kita nak bekerja? Istri kita sakit. Macam mana kita nak tenang? Anak kita sakit. Maka semuanya disebut dengan ada al-ba'sa, ada ad-dur wal ba'sa. Nah, kalau yang ada pada diri kita disebut dengan dur. Maka dur itu maknanya sesuatu yang bisa memberikan mudarat pada jasad. Itulah yang diucapkan oleh Nabi Ayyub. Wa ayyub idnada rabbahu rabbi anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Kalimatnya singkat. Anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku terkena dur, sesuatu yang bisa meresahkan diriku, sesuatu yang betul-betul berat. Disebutkan oleh para ulama ikhwatul Islam, Nabi Ayyub itu penyakitnya semua badannya, jasadnya habis semuanya. Yang tersisa hanya lisan dan lidahnya saja. Karena dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, penyakit yang menghabiskan semua jasadnya, habis semua jasadnya. Yang tersisa lisannya. Ada salah satu kisah yang indah ya. Karena kadang-kadang dengan kita membandingkan diri kita dengan yang lain, tentu kita merasa ternyata kita ini belum ada apa-apanya. Ada salah seorang yang memberikan makanan kepada orang yang berada di jalan. Kemudian orang ini mengucapkan alhamdulillah ala na'maihi al-katsira. Alhamdulillah terhadap nikmat Allah yang begitu besar. Kalimat ini tiba-tiba sampai di telinga seseorang yang pada waktu itu tidak jauh darinya. Maka dia lihat, siapa sih yang mengatakan alhamdulillah, terima kasih terhadap nikmat Allah yang begitu besar. Dilihatlah orang yang tadi mengucapkan kalimat ini. Ternyata orang ini adalah orang yang semua kedua tangan dan kedua kakinya sudah tidak ada. Tapi dia selalu mengatakan alhamdulillah ala na'maihi katsira. Segala puji bagi Allah terhadap nikmat yang begitu besar. Kemudian dilihat, ternyata tangan tidak ada, kaki tidak ada. Kemudian dilihat lagi, ternyata dia buta. Kedua tangan tidak ada, kedua kaki tidak ada, kemudian buta. Kalau menurut kita macam mana dia nak hidup? Dia hidup dari pemberian orang. Setiap kali ada makanan yang masuk ke mulutnya, dia tidak bisa berjalan. Tangan juga tidak ada. Maka orang-orang memberikan makanan kepadanya, dia juga buta. Dan dia tidak tahu yang diberikan itu makanan baik atau makanan buruk, mana yang tahu. Tapi dia selalu mengatakan alhamdulillah, terima kasih terhadap nikmat Allah yang begitu luar biasa. Nah, kita sudah diberikan kenikmatan yang begitu luar biasa. Sudahkah kita mengatakan kalimat-kalimat yang mulia terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Allah berikan sedikit ujian kepada kita dengan rasa sakit.
kemudian kita mengatakan, ya Allah, kenapa engkau berikan kepadaku rasa sakit yang begitu luar biasa beratnya. Sebenarnya bukan berat ikhwatul Islam, tapi Allah ingin melihat air mata kita yang sudah lama tidak menetes. Itulah bahasa kasarnya. Karena biasanya seseorang akan mudah berdoa kepada Allah dikala dia diberikan ujian. Kalau kita sehat-sehat, kita tidak meminta kepada Allah, ya Allah berikan kesehatan. Kita sudah merasa sehat. Kalau kita sudah punya harta, kita merasa tidak ada lagi gunanya, ya Allah berikan kepadaku harta. Ketika kita meminta yang lain, karena kita akan meminta sesuatu yang kita tidak punya. Kalau kita sudah punya, maka di saat itulah kita merasa tidak perlu lagi berdoa. Makanya Allah mengatakan, kalla, ini kaidah untuk kita bersama. Kalla innal insana la yatgha. Apa artinya? Kalla itu banyak maknanya. Salah satu maknanya pasti. Kalla innal insana la yatgha. Tagha apa arti tagha? Tagha. Kalau bahasa kasarnya taghut. Apa bahasa taghut? Taghut. Apa arti taghut? Melampau, jahat. Manusia itu akan jahat. Kapan? Sambungan ayatnya. Ar-ra'ahus taghna. Ketika dia melihat dirinya sudah berlebih. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus taghna. Pasti manusia itu akan melampau, jahat, tagha. Ar-ra'ahus taghna. Ketika dia melihat dirinya berlebih atau kaya atau punya, maka di saat itulah dia, dan di antara bentuk manusia yang melampau adalah mereka yang tidak lagi mau mengangkat kedua tangannya. Dan ingat, orang yang tidak lagi mau meminta kepada Allah itu adalah di antara tanda Allah tidak suka kepada orang tersebut. Makanya kalau dalam satu hari kita tidak lagi mengangkat kedua tangan, itu tanda Allah tidak lagi suka kepada hamba. Itu saja tandanya. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Tapi kita kembalikan lagi kepada Nabi Ayub. Wa Ayyub idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ini kalimat pertama, doa pertama. Siapapun di antara kita yang merasakan sakit, apalagi sakit-sakit yang mungkin sulit diobati, sakit apapun namanya, maka ucapkan anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Sudah hafal kalimat ini? Sudah. Anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ini kalimat yang pertama. Apa yang terjadi? Fastajabna lahu. Kalimat fa di dalam bahasa Arab itu maknanya adalah langsung. Tidak ada jeda. Langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu juga. Nabi Ayub yang tadi kita sebutkan hilang 3 dari dirinya, langsung diganti Allah dengan yang terbaik, kesehatan. Langsung diberikan kesehatan oleh Allah dalam hari itu juga. Kemudian anak, diberikan keturunan, keluarga, harta, datang semuanya. Jadi semua yang hilang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang terbaik. Dan kapan itu terjadi? Anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Dikala dia mengucapkan kalimat-kalimat yang indah yang mesti diucapkan oleh kaum muslimin. Jadi kalimat ini mesti dihafal, sakit apapun, ringan, berat, menengah. Anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku disentuh oleh sesuatu yang bisa memberikan mudarat kepada diriku, dan engkau adalah zat yang paling sayang terhadapku. Kalimat yang terindah. Kemudian wa dhannuni idh dhahaba mughadiba fa dhanna an lam naqdir alayhi fanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa ini ada doa dikala kita merasa, dan mesti bagi kita merasa, yaitu dikala kita merasa diri kita banyak melakukan salah dan dosa, dan kita semuanya adalah orang-orang yang bersalah dan berdosa. Maka di antara salah satu kalimat yang paling indah, sebelum kita mengatakan ya Allah ampunkan dosaku, maka ucapan seperti yang diucapkan oleh Zunnun. Zunnun itu ada nama lain daripada Yunus bin Matta, atau yang kita kenal dengan Nabi Yunus. Nabi Yunus itu adalah satu-satunya nabi yang semua umatnya ikut kepadanya. Satu-satunya nabi yang semua umatnya ikut kepadanya. Tidak ada nabi yang ikut kepada nabinya kecuali Nabi Yunus. Yang semua umatnya, semua umat nabi yang lain, ada yang ikut, ada yang tidak ikut. Tapi Nabi Yunus, semua umat ikut kepadanya. Tapi kapan itu terjadi? Dikala dia mengucapkan kalimat ini. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumat. Nah, di sini banyak kita ambil. Fanada fi dhulumat. Nabi Nuh itu dia berdoa kepada Allah dalam kegelapan.
Karena dikala dia berdoa di dalam kegelapan laut, karena dia pada waktu itu berada di dalam ikan paus atau di dalam ikan lah. Dia berada di dalam kegelapan ikan. Kemudian ikan paus itu tidak hidup di laut yang dasarnya, mesti di bawah. Kegelapan malam, kegelapan laut, kegelapan dalam perut ikan, 3 kegelapan. Artinya semakin gelap, maka itu adalah semakin tepat atau bagus berdoa kepada Allah. Dan waktu yang paling gelap adalah sepertiga malam terakhir, bukan malam, sepertiga malam terakhir. Makanya sepertiga malam terakhir itu disebutkan oleh Nabi SAW, Innallaha yanzilu ila sama'i dunya. Allah itu turun ke langit dunia. Fayaqul man yastaghfiruni alfirlah, man yad'uni. Barang siapa yang meminta ampun kepadaku, aku ampunkan. Barang siapa meminta, aku kabulkan. Dan itu kapan terjadi? Dikala betul-betul gelap. Dan semakin gelap, maknanya kita merasa dunia ini sudah gelap. Tidak ada tempat meminta, tidak ada tempat menolong atau yang bisa memberikan pertolongan. Kita merasa gelap. Iya, di siang hari kita melihat semuanya, tapi dunia ini serasa gelap bagi kita bersama. Karena keadaan, karena faktor ekonomi, karena ini, karena itu. Maka ingatlah doa Nabi Yunus bin Matta. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ucapkan kalimat ini setiap kali kita berdoa kepada Allah, kemudian baru kita berdoa kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, wa Zakaria idh nada rabbahu. Ini bagi mereka yang tak punya keturunan. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Dan Nabi Zakaria itu termasuk orang yang punya keturunan secara mustahil. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kafha ya ain sad zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah dengan nidaan khafiyya. Khafiyya itu dengan suara yang lembut, suara yang pelan. Makanya di antara salah satu doa dikabulkan adalah dengan suara yang merintih kalau bahasa kitanya. Ibarat mengemis, menangis. Iznada rabbahu nidaan khafiyya. Maka hukum asal yang berdoa tidak boleh diangkat suara, karena hubungan doa itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu hukum asalnya. Iznada rabbahu nidaan khafiyya. Kemudian disebutkan keadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulitnya sudah mulai keriput, tulangku sudah mulai tidak kuat, rambutku sudah memutih, tapi dia ingin tetap punya anak dan keturunan. Ditambah lagi istrinya mandul. Momen-momen doa tak mungkin dikabulkan, tak mungkin, mustahil. Kemudian apa yang terjadi? Nabi Zakaria tidak pernah berhenti berdoa. Makanya ingat ya, berdoa itu sendiri. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala? Inni la ahmilu hammal ijabah. Aku itu tidak fokus kepada doa dikabulkan, tapi fokus bagaimana aku bisa berdoa kepada Allah. Karena siapapun yang diberikan kekhusyukan dalam berdoa, maka sudah tentu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapapun yang belum berdoa, macam mana dikabulkan kalau dia tidak berdoa? Atau bagaimana dikabulkan kalau doanya hanya biasa-biasa saja? Dia berdoa, pandangannya kemana-mana, pikirannya kemana-mana, hatinya tak tahu arah. Tidak akan mungkin. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, ketika Allah mudahkan kita berdoa, itu adalah nikmat yang terindah. Makanya ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu intisari dari ibadah. Kalau Allah berikan kemudahan kepada kita berdoa, maka jangan tanya tentang diijabah, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terpenting itu bagaimana kita dimudahkan untuk berdoa kepada Allah. Kemudian kita kembalikan kepada Nabi Zakaria, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Kalimat ini adalah kalimat bagi mereka yang terlambat mendapatkan keturunan, seperti Nabi Zakaria. Apa doanya? Rabbi la tazarni farda. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian. Wa anta khairul warisin, dan engkau adalah zat yang maha memberikan ahli waris. Sebuah kalimat yang singkat, yang dengan itulah apa yang terjadi? Fastajabna lah, langsung kami kabulkan doa Nabi Zakaria. Wa wahabna lahu Yahya, maka kami hadiahkan untuknya Yahya. Maka namanya anaknya adalah Yahya. Yahya itu artinya yang maha hidup, yang hidup.
Kenapa demikian? Karena seseorang apabila tidak diberikan keturunan, seolah-olah dia tidak hidup lagi, walau dia masih hidup. Dia merasa sudah mati walau dia masih hidup, karena tidak akan ada yang menyambung tali estafet kehidupannya. Tapi bagi mereka yang diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kekal dan abadi walau dia sudah berkalang tanah. Makanya Nabi Zakaria diberikan anak namanya Yahya, yang akan menyambung kehidupannya, yang akan menyambung risalahnya, yang akan menyambung perjuangannya. Kemudian wa aslahna lahu zaujah, istri yang tadi mandul dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melahirkan. Kemudian apa yang terjadi? Innahum kanu, ini syarat daripada semua doa agar dijabah. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Di antara doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang berlomba-lomba melakukan kebaikan. Makanya kalau kita ingin berdoa dan doa dikabulkan, perbanyaklah kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada Allah harus ada dua syarat di dalam ayat ini. Yang pertama, takut doanya tidak dikabulkan, dan yang kedua, berharap agar doanya dikabulkan. Harus kita hadirkan, atau yang istilah lain disebutkan oleh para ulama dengan istilah rukun dari ibadah. Karena rukun ibadah itu harus ada rasa takutnya, harus ada rasa harapnya. Maka bahasa lain raghaba wa rahaba. Raghaba itu artinya berharap. Siapa di antara kita yang berdoa tidak berharap kepada Allah agar dikabulkan? Wa rahaba, dan juga takut tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan di antara bentuk-bentuk doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum. Nah, pembahasan kita ini, ikhwatul Islam, ini baru muqaddimahnya semua. Sekarang kita masuk intinya. Siap? Ini baru muqaddimah ya. Baik, kita lanjutkan. Masih siap nih, masih kuat? Baik, sekarang intinya. Siapapun di antara kita yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama semua kita tahu, yaitu harus mengucapkan kalimat pujian kepada Allah dengan pujian yang paling indah. Ini intinya. Apa kalimat pujian yang paling indah kepada Allah Azza wa Jalla? Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu biyadikal khairu kullu ilaika yurja'ul amru kullu alaniyatuhu wa sirru ahlun an tuhmad innaka ala kulli syai'in qadir. Sudah hafal? Jadi macam mana kita nak hafal nih? Pujian kepada Allah itu banyak. Jadi suatu ketika sahabat Hudzaifah, dia sedang sholat, tiba-tiba dia mendengarkan suara. Kemudian dikala dia mendengarkan suara, setelah dia sholat, dia lihat tidak ada orang di sana. Maka dia tiba-tiba langsung mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tadi aku mendengarkan orang ini mengatakan kalimat ini. Apa kata Nabi? Zaka malak yu'allimuka tahmida rabbik. Yang datang, yang tadi bersuara itu adalah malaikat yang mengajarkan kepada kalian bagaimana semestinya kalian harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pandai memuji Allah kecuali Allah yang ajarkan kepada kita bagaimana cara memuji dirinya. Bisa dipahami? Kemudian Hudzaifah mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku mendengarkan kalimat ini. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu biyadikal khairu kullu ilaika yurja'ul amru kullu alaniyatuhu wa sirru ahlun an tuhmad innaka ala kulli syai'in qadir." Sudah hafal? Mana papan tulisnya? Panitia. Kan agar doa dijawab judulnya begini kan? Itu awal muqaddimahnya. Kalau ini tidak hafal, macam mana kita memuji Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaannya, bukankah awal dari berdoa adalah memuji Allah? Dan kita tidak pandai memuji Allah kecuali apa yang Allah ajarkan? Dan malaikat turun kepada para sahabatnya menyebutkan bagaimana cara memuji Allah. Dan sahabat ini mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan, "Zaka malak yu'allimuka tahmida rabbik." Itu adalah malaikat yang mengajarkan bagaimana cara memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana cara kita memuji Allah kalau tak hafal?
Nah, apa jawabannya? Catat ya. Bisa dicatat. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu biyadikal khairu kullu ilaika yurja'ul amru kullu alaniyatuhu wa sirru ahlun an tuhmad innaka ala kulli syai'in qadir. Sering-seringlah membaca kalimat ini setiap kali kita berdoa kepada Allah. Ini kalimat pujian. Iya, banyak lagi kalimat pujian. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah saja rasanya kurang ya. Bukan kurang, alhamdulillah. Apalagi kalimat pujian kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini baru mukaddimah, belum nama dan sifat Allah. Belum lagi kita masuk ke sini. Kita masih tahap awal dalam berdoa, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usahakan kita berselawat dengan selawat yang sempurna. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu langkah yang kedua. Langkah yang pertama yang penting, jangan lupa ya. Taib langkah yang ketiga, maka di saat itulah kita memasukkan semua kalimat indah tentang Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kalimat, kalau bahasanya kalimat merengek, yang merengek itu mengemislah. Seperti seorang anak. Jadi ada tiba-tiba ada orang yang bertanya kepada dirinya, bagaimana kita menentukan antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Dia tidak tahu jawabannya. Kemudian, jika dia tidak tahu jawabannya, tiba-tiba dia melihat ada rumah. Kemudian ada seorang ibu yang marah kepada anaknya, anak kecil. Kemudian anak ini disuruh keluar oleh ibunya karena ibunya marah. Kemudian ditutup pintu. Pintu ini ditutup. Kemudian, kalau pintunya ditutup, kira-kira apa yang dilakukan oleh anak tersebut? Apa yang dilakukan oleh sang anak? Apa? Menangis. Kemudian apa lagi? Merengek apa lagi? Ngetok-ngetok pintu kan? Kemudian apa lagi? Sampai kapan dia melakukan keadaan seperti ini? Sampai pintunya dibuka. Pada akhirnya bagaimanapun seorang ibu, pada akhirnya dia membuka pintunya, kemudian dia memeluk anaknya dan mengatakan, engkau adalah orang yang paling aku cintai. Ketika melihat pemandangan ini, maka dia mengatakan, ini sedikit di antara perumpamaan bagaimana urusan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Arhamur Rahimin, Ar-Rahmanur Rahim. Dikala kita selalu mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti buka. Tapi jangan berhenti dalam memuji dirinya. Maka ucapkanlah kalimat-kalimat yang indah. Nabi SAW pernah berada dalam keadaan yang sulit. Kapan kira-kira Nabi berada dalam keadaan yang sulit? Kapan? Perang apa? Perang Uhud? Perang Badar, yang lain? Tabuk, yang lain? Semua jawabannya kurang tepat. Perang Mu'tah, yang lain? Kapan keadaan Nabi yang tersulit? Apa? Yang lain? Yang lain? Yang lain? Apa? Saat dibaikat, yang lain? Itulah jawabannya. Ini hadiahnya. Masya Allah. Kapan? Itu dia. Masa yang paling sulit bagi Nabi. Silakan. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Itu masa yang tersulit. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, hal laqita min qaumik. Apakah engkau pernah merasakan masa sulit dibandingkan dengan Uhud? Uhud itu masa yang paling sulit. Bukan di Uhudnya, tapi setelah Uhudnya. Karena Uhud itu ada dua. Perang Uhud itu ada dua. Yang pertama perang Uhud, yang kedua perang cari sendiri. Bukan perang Khandaq. Waktu itu juga. Jadi Uhud itu ada dua kali. Baik. Kemudian apa kata Nabi SAW? Iya, ketika aku pergi ke Taif sendirian, Nabi SAW
diburu ibarat seorang pencuri, dilempari, dilakukan semuanya kepada Nabi. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kita tahu kisahnya apa yang terjadi? Datang malaikat menawarkan bantuan. Pertanyaannya, kenapa malaikat datang memberikan bantuan? Karena malaikat kalau turun apa maknanya? Kalau malaikat turun apa maknanya? Maknanya kalau malaikat turun, doa dikabulkan. Kalau malaikat turun, berarti rahmat Allah turun. Bisa dipahami? Kalau malaikat turun, maka carilah momen-momen di mana malaikat turun. Kapan malaikat turun? Yang pertama, kapan malaikat turun? Sepertiga malam terakhir. Kapan lagi? Waktu subuh. Kapan lagi? Lailatul Qadar. Kapan lagi? Turun hujan. Kapan lagi? Ini seperti ini. Majelis ilmu ini. Kapan lagi? Cari waktu-waktu di mana malaikat turun. Kalau malaikat turun, itu momen doa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka angkat tangan meminta kepada Allah. Itu momen. Maka Nabi SAW dalam keadaan demikian, maka Nabi mengatakan sebuah kalimat yang sangat indah. Kalimat ini kalimat, kalau bahasa kitanya, kalimat seperti seorang anak yang tadi dimarahi oleh orang tuanya, kemudian ditaruh di luar, kemudian dia selalu mengetuk pintu rumah, memanggil ibunda, ummi, abi. Kalimat-kalimat itu bahasa kitanya. Allahumma inni ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin, anta rabbi ila man takiluni, ila ba'idin yatajahamuni, wa ila aduwin malakatu amri, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, walakinna rahmatuka hiya awsa'uni. Ada yang hafal? Sulit ya? Agar kita tahu ternyata agar doa dijawab itu tidak semudah ini, bayangkan ya. Ternyata doa-doanya sulit-sulit semua. Ini baru mukadimah Bapak Yu. Ini baru mukadimah. Makanya jangan suruh ceramah 3 jam. Bahaya. Macam mana? Allahumma inni ashku dha'fa quwwati. Dan kalimat yang lebih singkat diucapkan oleh Nabi Yaqub. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Ini kalimat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru mukadimah semua. Artinya, karena kita lihat tadi kita sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala berdoa kepada Allah di padang mahsyar ingin memberikan syafaat kepada umatnya, itu doanya satu. Tapi mukadimahnya panjang sekali. Nabi datang kepada Allah dalam keadaan bersujud. Dalam keadaan bersujud dalam waktu yang lama. Kita kalau bersujud dalam waktu yang lama, kira-kira berapa lama kuat sujud? Ada 15 menit? 15 menit sudah pas bangun nampak bintang-bintang langsung ya? Itu baru 15 menit. Nabi itu kuat sujud bisa jadi 1 jam, 2 jam. Kemudian dalam sujud itu Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya sudah siang ya. Bagaimana kita cukupkan sampai di sini ya? Ini baru mukadimah ya, belum selesai nih. Baik, kalau ada yang ingin bertanya kami persilakan. Ini belum sampai inti pembahasan ya. Ini baru mukadimah yang tadi kita sebutkan, baru kalimat-kalimat indah bagaimana kita berarti. Belum lagi kalimat yang lain. Dan makanya yang perlu dalam doa itu bukan isinya, tapi mukadimahnya, pujiannya, merengeknya, mengemisnya, itu yang penting. Dan kita sudah sebutkan memuji Allah, berselawat kepada Nabi, kemudian kalimat-kalimat merengek itu masih banyak perjalanannya. Tujuannya agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi waktu juga yang memisahkan karena tidak cukup waktu ya. Sudah hampir jam berapa nih? Jam 5.30 lebih, sudah masuk waktu syuruk. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Kalau yang ingin bertanya maka kami persilakan, tapi jangan bertanya untuk dilanjutkan. Itu saja. Tanya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mengenai doa anak-anak dengan bahasa Arab kita mesti berikan. Bagaimana kalau doa itu kita lanjutkan dengan bahasa yang kita pahami? Kalau kita apakah boleh dengan cara lisan kita atau dengan hati? Baik, barakallahu fikum, berdoa ya. Kita selalu mengatakan
doa itu hukum asalnya adalah dengan bahasa yang Allah turunkan dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Nabi dalam sunnahnya. Itu hukum asal berdoa. Karena doa kita ini panjang dan bisa jadi lebih banyak mudaratnya. Kita meminta kepada Allah sesuatu yang memberikan mudarat kepada kita. Itu masalahnya. Karena bahasa kita ini terlalu banyak salahnya. Karena kalau kita berdoa kepada Allah, kita dengan sesuai dengan keadaan. Kadang kita baperan lah, kadang masa kita seperti inilah, sehingga doa kita pada akhirnya nggak jelas kemana arahnya. Dan bisa jadi doa kita yang menyebabkan malapetaka dalam kehidupan. Kalau dengan bahasa kita, maka hukum asal dalam berdoa adalah dengan bahasa Al-Quran dan bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis jawabannya bahasa Arab. Karena tidak semua bahasa Arab itu sama dengan Al-Quran. Harus dibedakan. Tapi bahasa Al-Quran dan bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi pernah mengajarkan sebuah kalimat yang indah. Wajib dihafal oleh kaum muslimin. Wajib. Semua kebaikan ada di dalamnya. Semua keburukan ada di dalamnya. Terhindar semuanya. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli. Ajilihi wa ajili. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Wa a'udzu bika minasyarri kulli ajilihi wa ajili ma 'alimtu minhu ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'ala 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri ma 'ada minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ila akhir doa. Ada yang hafal doa ini? Itu macam mana nih? Itu ada satu doa ya. Jadi ternyata perkara doa ini bukan perkara sembarangan. Kita tidak mengatakan salah berdoa dengan bahasa kita, tidak salah. Tapi bisa jadi menyebabkan keburukan dalam kehidupan. Kita selalu mencontohkan kalimat ini. Ada orang di Ka'bah, di Mekah berdoa, "Ya Allah, semua yang ada di sini mereka punya anak, rombonganku mereka punya anak, punya keturunan, berikan kepadaku anak dan keturunan." Itu doanya. Menangis. Allah kabulkan. Allah kabulkan doanya. Tapi setelah 17 tahun, dia kembali datang ke Mekah sambil mengatakan, "Ya Allah, matikan anakku, matikan." Yang meminta dia, yang minta anak dia, yang minta anaknya dimatikan juga dia. Tentu kita bertanya, kenapa demikian? Anak yang semestinya memberikan kebahagiaan kepadanya, tapi justru anak yang membawa malapetaka dalam kehidupannya. Itu setelah 17 tahun. Karena Allah tidak pernah mengajarkan kepada kita minta anak. Ayam juga punya anak. Hewan lain juga punya anak. Tapi kita minta anak yang saleh, yang tayyib, yang baik, yang diridhai. Bukankah demikian yang diajarkan dalam Al-Quran? Jadi kalau kita salah, kita tanggung jawab. Kalau kita salah berdoa, kita yang menanggung resikonya. Itu masalahnya. Karena yang baik itu kita tidak tahu yang baik. Kecuali yang baik menurut Allah dan baik menurut Nabi. Kita yang baik itu yang pengetahuan kita ini terlalu dangkal. Itu masalahnya. Makanya kita berdoa kadang-kadang baperan sesuai dengan perasaan masing-masing. Yang mana kita tidak tahu, ternyata kita setelahnya menyesal dalam berdoa seperti ini. Seperti yang tadi disebutkan. Ya Allah, semua yang ada di sini punya anak, aku tidak punya anak. Berikan anak kepadamu ya Allah. Allah kabulkan. 17 tahun setelahnya, ya Allah matikan, mampuskan anakku, binasakan dia. Dia juga yang berdoa, dia meminta, dia juga yang meminta anaknya kembali dihilangkan. Berarti salah dalam berdoa. Itu masalahnya. Berarti boleh tidak berdoa dengan bahasa kita? Boleh atau tidak? Boleh, tapi ingat resikonya kalau kita salah. Berarti solusinya? Solusinya? Ayo kita menghafal doa sama-sama. 1 bulan 1 doa. Bisa tidak? Bisa atau tidak? Mulai di musalla ini, mulai doa yang pendek-pendek, yang singkat-singkat. 1 bulan 1 hafal. Yang bisa menghafal doa dapat umroh. Kan bagus hadiahnya. Nanti berlomba menghafal doa. Kapan lagi kita mulai? Sampai kapan kita akan mengaminkan orang yang berdoa? Orang berdoa sesuai kebutuhan masing-masing. Ustaz berdoa, ya Allah aku mau kawin 3. Amin kata kita, macam mana? Nggak sama kebutuhan kita, nggak sama. Bisa dipahami? Apa salahnya kalau kita lomba doa? 1 bulan 1 doa. Tulis di sini, semua harus hafal. Kalau perlu kita mulai lagi dari MDS seperti dulu, TPA, baca sama-sama, ulang sama-sama, tidak ada salahnya. Momen masa kita ini masa-masa yang indah. Tidak ada istilahnya Ustaz saya sudah tua, tidak bisa lagi maafkan. Tidak ada ceritanya, tidak ada. Imam Ibnu Hazm baru jadi ulama, mulainya umur 60 tahun, mulainya.
Itu orang mulainya. Terus kapan dia jadi ulama? Setelah dia tua. Jadi tidak ada istilahnya Ustaz susah ngapal, tidak ada istilahnya. Bilang aja malas Ustaz, bilang itu baru. Tulis 1 bulan, hafal atau tidak? 1 bulan. Kalau 1 bulan hafal berarti dalam 1 tahun berapa doa kita hafal? Berarti 3 tahun lagi kita datang ke sini berarti sudah 36 doa. Kan begitu semestinya. Tapi mau atau tidak? Betul nih. Nanti tanggung jawab di akhirat ya. Kan itu sesuatu yang simpel kan. Doa zikir pagi sore, doa ini, doa itu mudah sekali dapat, mudah. Kalau kita mau menghafalnya. Masalahnya kita tak mau. Mohon maaf ya Pak ya, terpaksa itu yang kami jawab. Berarti Bapak harus esok berusaha menghafal doa-doa dulu. Bukan salah berdoa dengan bahasa kita, tak salah. Karena tapi tidak akan ada yang terbaik dibandingkan dengan doa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan doa yang disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya. Tidak akan ada lawannya. Tidak akan ada. Baik, yang lain kami persilakan. Ada lagi? Tanya silakan. Makna mengangkat tangan itu bagaimana soalnya kan terbaik doa ketika bertemu berapa waktu ketika ujian. Ketika kita enggak. Baik, makna daripada mengangkat tangan itu hukum asal dan berdoa adalah mengangkat tangan, itu hukum asalnya. Dan mengangkat tangan itu banyak maknanya. Ada namanya ibtihal. Ibtihal itu mengangkat tangan seperti ini. Itu ketika betul-betul sudah betul-betul istighasah kalau bahasa kitanya. Betul-betul dalam keadaan terdesak, maka itu disebut dengan ibtihal. Ada yang mengangkat tangan seperti ini, tapi itu hukum asalnya. Tidak semua doa mesti mengangkat tangan, tapi hukum asal berdoa adalah dengan mengangkat tangan. Itu saja kaidahnya. Tapi tidak semua doa harus mengangkat tangan seperti tadi yang disebutkan. Kita berbicara tentang hukum asal karena kita sedang meminta. Dalam sujud, momen kepala di bawah itu lebih daripada mengangkat tangan. Bisa dipahami? Momen ibadah itu lebih daripada mengangkat tangan. Di dalam khutbah Jumat juga demikian keadaannya. Jadi ada pengecualian, tapi pengecualiannya tidak banyak. Tapi secara hukum asal berdoa dengan mengangkat tangan. Tapi yang lain kami persilakan. Ada lagi? Sudah masuk jam kerja ya. Bapak ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, mungkin sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi. Dan ingat ya, ini masih mukadimah ya. Dan mukadimah saja kita belum selesai nih. Karena doa itu tujuannya adalah bagaimana kita menghafalnya, membacanya, bermunajat dengannya, meminta dan bermohon dengannya. Belum lagi mukadimah-mukadimah yang lain. Karena yang terpenting dari doa itu adalah mukaddimahnya. Isinya itu pasti dikabulkan oleh Allah kalau kita menyelesaikan mukaddimahnya, sebagaimana Allah kabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi doanya hanya satu, yaitu umatku. Tapi mukaddimah Nabi begitu panjang dan sangat lama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa kembali mengetahui tentang mukaddimah-mukaddimah dalam berdoa, kalimat-kalimat yang harus kita baca, pujian-pujian yang begitu indah, itu semuanya adalah mukaddimah dalam berdoa. Dan semoga Allah kabulkan doa-doa kita, dan semoga doa kita tersebut bisa memberikan manfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.